Ya, izinkan saya membagi em, PowerPoint saya. Semoga bisa dilihat dengan baik. Bisa dilihat Ibu Yulce, Ibu Regina, dan teman-teman. Jelas, jelas kamu. Oke, Oke, kamu. ya. Saya rasa tema yang saya pilih ini adalah eh, mungkin kita semua, karena kita semua membaca Alkitab setiap hari, kita semua eh, mengenalnya setiap hari, tetapi dan mungkin kita sudah tahu sejarahnya secara garis besar dan lain-lain. Tetapi izinkanlah saya eh, bersama dengan teman-teman melihat kembali titik balik sejarah balik dari Alkitab yang kita kenal pada hari ini. Alkitab Katolik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sejarah dan maknanya bagi kehidupan Kristiani. Alkitab, the book, ya, atau bahasa Jermannya das Buch, ya, ya, itu berarti buku yang tertentu itu berarti menunjukkan bahwa itu adalah buku yang sangat khusus untuk kita agama Kristen maupun Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Tapi nanti akan dijelaskan juga apa perbedaan antara Alkitab Katolik dan Alkitab Protestan dan apa sejarah serta apa juga maknanya bagi kehidupan Kristen. Ini hanya sekedar mungkin untuk mengingatkan kita kembali betapa pentingnya buku tersebut, ya, buku itu untuk kita orang Katolik, ya. Seperti yang kita lihat, Alkitab Katolik terdiri dari 73 kitab, Perjanjian Lama 46 dan Perjanjian Barunya 27 kitab. Sementara kalau Alkitab dari teman-teman gereja Kristen Protestan cuma mengenal Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 kitab karena dikurangi dengan kitab yang namanya Deuterokanonika. Kita akan bahas secara singkat nanti tentang itu. Alkitab mulai dari Alkitab Perjanjian Lama. Kita mulai Perjanjian Lama itu sebenarnya yang disebut sebagai Tanak, ya. Itu sebagian besarnya dikurangi dengan Deuterokanonika itu diambil dari kitab yang namanya Tanak. Itu adalah Alkitab atau kitab sucinya, buku penting juga untuk agama Yahudi. Ya, itu berasal dari tiga huruf sebenarnya, TNK, Torah, Nebim, dan Ketubim. Sehingga itu juga yang kita kenal, Torah atau Taurat yang disebut sebagai hukum Taurat, juga ajaran dan hukum, Nebim, Nabim, ya, yang kita kenal sebagai kitab para nabi, itu juga kan ada, itu yang terkandung dalam perjanjian lama, dan juga Ketubim, atau kitab yang isinya mengenai hagiografi atau kisah-kisah orang suci, tentang puisi, seperti kita kenal Mazmur, Amos, Kidung Agung, atau yang berisi nasihat-nasihat. Dan kitab Ketubim atau perjanjian lama yang kita ambil ini, ya, itu kita kalau ditanya siapa yang menulisnya, itu banyak sekali teori yang mengatakan bahwa susah untuk menentukan siapa penulis yang sebenarnya. Tapi itu proses sampai terjadi yang sekarang itu berlangsung selama 1.300 tahun. Ya, jadi tradisi Kristen mengambil tanah itu menjadi kitab dasarnya itu perjanjian lama, ya, dan lalu muncullah Septuaginta yaitu 70 kitab, ya, 70-an karena kita juga mengambil 70 kitab, ada yang kita ulangi lagi nanti tentang Deuteronomika adalah terjemahan ke dalam bahasa Yunani kuno antara tahun 250 sebelum Masehi untuk kepentingan orang-orang Yahudi yang berasal dari kitab Yunani. Namun kemudian 100 tahun setelah Masehi untuk kepentingan Kristen awal. Sehingga itu penulisannya itu dari 1.200 tahun sebelum Masehi sampai dengan tahun 100 setelah Masehi, itu sampai muncul kitab perjanjian lama kita yang ada sekarang, yang kita ambil dari perjanjian dari Alkitabnya atau kitabnya agama Yahudi. Sejarah perjanjian lama dapat dilihat dalam 6 bagian, ya, yaitu dari penciptaan sampai ke Abraham, dari Musa sampai ke Saul, lalu tema kerajaan yang bersatu, kerajaan yang pecah, yaitu perang saudara, dan dari pembuangan sampai pulang kembali ke tanah Yehuda atau Israel.
kalau kita sebagai orang Kristen, orang Katolik sudah membaca ya tentang Alkitab dari awal sampai akhir, kita akan uh, mempunyai kesan bahwa ini adalah kisah yang sangat menarik ya, kisah yang luar biasa, terutama lima kitab awal dan juga kitab-kitab para nabi, nabi besar, nabi kecil itu kitab yang luar biasa, seolah-olah kita membaca novel, gitu banyak kisah ya. Lalu pertanyaan, apakah itu kitab sejarah atau bukan? Untuk orang Yunani, maaf, untuk orang Yahudi, orang Israel, kitab-kitab tersebut adalah kitab sejarah mereka sebagai bukti sejarah untuk karena itu kan tentang uh, suku mereka ya, sehingga sebagai suku itu mereka menganggap itu sebagai kitab sejarah yang mereka percayai. Dan untuk kita juga menerima banyak sekali fakta-fakta yang malah bisa diteliti secara ilmiah tentang keadaan-keadaan dulu, tentang situasi dulu, sejarah dulu, dan selanjutnya. Kita lihat dari penciptaan sampai ke Abraham. Di situ tentu saja tentang Adam dan Hawa sebagai manusia pertama, lalu anak mereka, Kain, Abel, lalu Kain membunuh Abel saudaranya, lalu Abel mati, lalu Kain, lalu lahirlah anak yang ketiga, ya menurut Alkitab yang dinamakan Set, ya. Tetapi ada anak Kain yang namanya Lamek yang menjadi sombong. Karena Lamek itu mereka bergerak ke arah utara, sementara menurut uh, kisah ini sebenarnya kan kisah 5 kitab awal yang nanti kita lihat juga itu kan itu sebenarnya ditulis oleh Nabi Musa, ya itu yang dipercaya oleh para ilmuwan, ditulis lalu dikumpulkan oleh ahli-ahli dan juga para ahli-ahli klasik dari agama Yahudi, orang-orang Israel. Lalu dari keturunan Set ini yang berarti anak yang ketiga dari Adam dan Hawa yang dipercayai oleh kita dan juga oleh orang Yahudi, uh, uh, akan muncul penyelamat keselamatan dunia. Ya. Lalu anak dari Kain yang bernama Lamek ini seorang yang sombong dan dia tetap memenuhi daerah-daerah tersebut ya, daerah-daerah yang kita kenal sekarang sebagai Israel dan Palestina itu. Dan ini yang menyebabkan Tuhan menghukum dengan air bah, membasmi kejahatan di atas bumi. Tetapi dari kelompok tersebut yang selamat adalah Nuh, ya Nabi Nuh yang kita kenal. Ya, lalu anak dari Nuh, Sem, Yam, Sem, Yam dan Yafet itu Sem, Ham dan Yafet itu 3 orang itu. Tetapi dari keturunan Sem lah dinubuatkan akan muncul penyelamat sampai dengan sekarang. Tetapi kehidupan uh, uh, umat Allah pada waktunya, umat yang terjanji, umat yang terpilih pada saat itu tidak ideal seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Selalu ada perlawanan dan selalu terjadi hal-hal yang tidak disukai dan malah sampai muncul menara Babel karena kesombongan manusia bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan. Lalu dari menara Babel sehingga membuat mereka terpecah-pecah dan menurut sejarah bahwa itulah awal bahwa manusia itu berbicara dalam berbagai bahasa, kan mereka berbicara dalam berbagai bahasa, dihukum oleh Tuhan dan mereka menyebar katanya ke seluruh dunia. Lalu muncullah yang dipilih oleh Tuhan, yaitu dari Abraham sampai ke Musa. Kita singkatkan saja sejarahnya. Dari Abraham sampai ke Musa, yaitu Abraham sebagai orang yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi begitu lama dia tidak memiliki anak. Ya, tetapi dalam seperti dalam kebudayaan kita, kebudayaan klasik, malah sampai di Indonesia sampai sekarang ya, bahwa Abraham itu malu sekali, sudah tua sekali, tetapi tidak punya anak, lalu dia pun mengambil Hagar yang sebenarnya bukan istrinya untuk dijadikan anak sehingga lahirlah dijadikan istri dan lahirlah Ismail. Um, tetapi karena Ismail dan Sarah itu bukan yang dikehendaki Tuhan, ya menurut Alkitab Perjanjian Lama, maka mereka dihukum karena Ismail bertengkar dengan anak dari istri sahnya Abraham, yaitu Sarah yang lahir pada saat mereka umur, bayangkan ratusan tahunnya menurut Alkitab. Bertengkar dengan Ismail dengan Ishak, sementara Ishak ini adalah yang dipilih oleh Tuhan karena berasal dari istri yang sah, maka Hagar dan Ismail pun diusir. Lalu dari Ishak, pada masa Abraham juga muncul kisah tentang Lot, ya, yaitu
yang ingin diselamatkan oleh Tuhan, kotanya ingin diselamatkan oleh Tuhan, seandainya Tuhan menemukan 10 orang yang baik di dalam kota. Tetapi Lot dan Abraham tidak menemukan um, 10 orang yang baik di dalam kota tersebut, sehingga kota itu dibakar dan istrinya karena berbalik berubah menjadi batu garam yang kita bisa lihat sampai sekarang ada di tanah suci. Anak dari Ishak, kita dengar kenal kisah tentang Esau dan Yakub. Ya, Yakub membohongi bapaknya yang tua sehingga dia diberikan hak kesulungan. Bayangkan itu ya, bahwa keturunan penyelamat Mesias berasal dari seorang Yakub yang ternyata pembohong, tetapi dipengaruhi Tuhan memberikan kebaikan dan kekuatannya sehingga Yakub pun berubah. Dia lari ke sana kemari, lari ke sana kemari sampai dia pulang dan dimaafkan oleh ayahnya Ishak kembali ke Israel. Ya. Lalu dari Yakub muncullah anaknya Yusuf yang anaknya ada 12 orang. Tetapi Yusuf itu dibenci oleh kakak-kakaknya karena dimanjakan, disayang oleh bapaknya. Lalu karena kakak-kakaknya benci dengan Yusuf, maka Yusuf atau Yosef pun dijual sebagai budak ke orang-orang Mesir. Nah, ini mulai kisah yang paling menarik ya, bahwa sampai di Mesir itu keturunan orang-orang keturunan Yusuf itu sangat berkembang, dan di sana kita dengar kisah tentang Musa. Dan di sinilah bagian yang ketiga, itu dari Musa sampai ke Saul. Karena keturunan Yusuf ini pun, dan itu juga ada hubungannya juga dengan pembuangan, kisah pembuangan Babel, tetapi makin bertumbuh dan mereka makin banyak dan makin kuat karena itu adalah keturunan orang-orang yang pintar, tangguh, dan sangat mampu memanajemen kehidupannya. Dan terancamlah Firaun, raja raja Mesir, ya, raja Mesir, dan dia pun ingin, apalagi dia melihat Musa yang sangat pintar, dan dia pun ingin mengusir dan membunuh. Dan situ kita kenal yang ada 10 tulah untuk 10 tulah yang diberikan oleh Tuhan karena Musa ingin mengambil, karena dia melihat begitu banyak kejahatan dan juga kelaliman dari orang-orang Mesir dan Raja Mesir kepada saudara-saudaranya. Kan dia kan tahu bahwa dia kan keturunan Musa juga, meskipun dia dibesarkan di kerajaan, ya kan dia dibuang oleh pada saat mereka Firaun membunuh anak-anak sulung yang laki-laki. Musa pun bertumbuh di dalam kerajaan Firaun, dan pada saat itu Musa dia ingin menyelamatkan, ya, dan kita kenal kisahnya, yaitu bahwa Musa ini yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Israel untuk dikeluarkan dari Mesir. Itu saya secara singkatnya. Pasti kita kenal juga kisah seperti kisah yang kisah tersebut tentang bagaimana Musa mengantar orang-orang Israel keluar dari Mesir. Lalu kepada Musa lah kita masuk. Pada Musa lah Tuhan menyatakan dirinya pada saat mereka keluar dari Mesir, meskipun dikejar, tetapi para pengendara dan keretanya itu dibuang, dihancurkan di laut di Laut Merah oleh Tuhan sendiri. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Yahweh, ya, YHWH. Ada yang bilang Yehova, ada yang mengatakan kita mengenalnya sebagai Yahweh, berarti aku adalah Yahweh. Itu menyatakan bahwa namanya adalah Yahweh. Meskipun Musa menolak beberapa kali untuk menjadi pemimpin orang Israel tersebut, ya, dia mengelak, dan dia juga mengatakan bahwa dia tidak mampu berbicara. Benar, Musa bukan pembicara, dia itu penulis, sehingga Musa lah yang menulis semua kisah yang kita kenal pada hari ini, ya, kisah tentang 5 kitab. Yang pertama, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, dan lain sebagainya. Kitab Kejadian, ya, kitab Kejadian yang keluar itu Musa yang menulis, kitab Allah yang sebagai kitab sejarah. Sehingga karena saudaranya Harun pintar berbicara, dan Tuhan pun, kita konsep sekarang bahwa hubungan Israel itu langsung dengan Tuhan semuanya, sehingga mereka bisa langsung berbicara dengan Tuhan. Dan Harun yang pembicara, yang saudara dari Musa, yang ada katanya saudara dari Musa yang ada seorang pembicara ulung, dia pun yang dijadikan sebagai pendamping Musa. Sehingga kita kenal bahwa Yosua juga lah yang mengantar
bangsa Israel ke tanah yang terjanji. Ya, karena Musa tidak sampai ke sana, dia meninggal di padang gurun. Lalu Yosua ini juga adalah seorang yang sangat pintar dan juga orang yang sangat suci, taat kepada Tuhan, dan juga seorang ahli perang. Tetapi kalau kita lihat kenapa mereka 40 tahun di padang gurun, ya, itu karena mereka pergi sampai di sana dan mereka menguasai beberapa tempat, tetapi ada satu daerah yang tidak bisa dikuasai oleh orang-orang Israel, itu karena mereka tidak mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan adalah yang menjadi panglima perang mereka. Mereka mempercayakan diri sendiri sehingga mereka kalah di satu tempat yang itu tempat yang sangat penting untuk bisa dikuasai, sehingga itu yang membuat mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah suci itu. Dan itu membuat mereka berputar selama 40 tahun di padang gurun. Setelah 40 tahun baru mereka bisa sadar bahwa Tuhan yang harus menjadi panglima perang untuk mereka. Ya, sehingga betapa pentingnya hubungannya dengan Tuhan yang sangat dekat itu untuk mereka. Dan juga ini pelajaran yang kita ambil, ya, juga untuk kehidupan kita sampai kapanpun, hari ini, besok, dan selanjutnya. Lalu dari masa-masa Musa sampai ke Saul ini, pada saat mereka sudah masuk ke tanah terjanji, ya, mereka memukul mundur semua pasukan orang-orang kuat, orang-orang di daerah sana, orang Palestina, kita dengan kisah Filistin dan lain sebagainya di sana. Dan di sini juga muncul hakim-hakim karena kehidupan juga mereka membutuhkan satu struktur dan satu kehidupan yang baik, ya. Dan karena mereka semakin bertumbuh, bayangkan satu bangsa yang sangat besar seperti itu, yang sangat berkembang seperti itu, dan mereka bukan tidak punya struktur, dan struktur mereka waktu itu belum terlalu pasti. Mereka hanya mempercayakan orang-orang pintar, dan Yosua sendiri makin tua, dan juga raja-raja yang pengganti Yosua, dan berlangsung berhubungan langsung dengan Tuhan, ya, sehingga mereka membutuhkan juga para orang-orang pintar